Halo sobat, pintu teater telah dibuka. Pada video kali ini, Mimin mau ngebahas sebuah series bergenre misteri kriminal yang berjudul Defending Jacob. Series ini memiliki 8 episode yang berfokus pada kisah tentang pria bernama Andy Barber, seorang asisten jaksa yang diperankan oleh Chris Evans. Dia hidup bahagia bersama istrinya Laurie dan putra mereka. Kebahagiaan itu suatu ketika seakan berubah saat anak mereka dituduh menjadi pembunuh dan ditangkap. Meski begitu, sang ayah percaya bahwa anaknya bukanlah pembunuh. Lantas bagaimanakah keseruan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Cindy awali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Andy Barber. Dia adalah seorang asisten jaksa. Nampak Andy sedang memasuki ruang persidangan menjalankan pekerjaannya. Di dalam persidangan, di mana dirinya sedang ditanyai mengenai pembunuhan seorang remaja bernama Ben Rifkin. Berganti pada 10 tahun sebelumnya yang terlihat Andy sedang berada di rumah membangunkan anaknya yang bernama Jacob. Lalu Andy berkumpul bersama istrinya yang bernama Laurie. Mereka bertiga membahas sebuah surel yang didapatkan dari agen wisata yang mana mereka berencana akan pergi liburan. Selanjutnya mereka pun beraktivitas seperti biasanya. Andy dan Laurie pergi bekerja sedangkan Jacob bersekolah. Di gedung persidangan terlihat Andy sedang bekerja. Di sana dia menangani kasus dan dengan pernyataan serta buktinya Andy berhasil memenangkan putusan hakim. Selanjutnya saat di luar, Andy tiba-tiba mendapatkan telepon darurat dari kepolisian. Ia pun bergegas pergi. Di samping itu di kelas, Jacob dan para siswa lainnya diminta untuk tetap berada di dalam kelas karena sekolah tiba-tiba harus ditutup total. Kembali pada Andy, rupanya dia datang menemui polisi yang bernama Paula Duffy. Di sana, sudah banyak anggota kepolisian dan Duffy menjelaskan bahwa polisi baru saja menemukan jasad seorang remaja yang bernama Ben Rifkin dengan bukti tusukan sekitar 3 kali di dadanya, yang mana kemungkinan dibunuh. Mendengar informasi identitas Ben, ternyata dia adalah siswa satu angkatan dan satu sekolah dengan Jacob, anak Andy. Mereka berdua pun menghampiri TKP dan mendengar segala penjelasan kepolisian yang sedang olah TKP. Diduga jasad Ben itu ditemukan kurang lebih 1 jam setelah pembunuhan dan dilihat dari tempatnya juga si pembunuh nampak tidak ada upaya menutupi aksinya tersebut. Tak lama Andy mendapatkan telepon dari Jacob yang memberitahu bahwa sekolahnya ditutup total namun tidak tahu apa penyebabnya. Andy pun merespon bahwa dirinya sudah mengetahui tapi tidak bisa langsung memberitahu. Maka Andy meminta Jacob untuk tetap tenang saja mengikuti arahan dari gurunya. Di samping itu peristiwa yang menimpa Ben itu kini sudah viral diberitakan seluruh media. Laurie yang baru saja melihat sekolah kini ditutup total langsung menelpon Jacob karena mengkhawatirkan keadaannya. Bersamaan dengan itu juga kini polisi sedang melakukan penyelidikan dengan gencarnya untuk mengetahui siapa pelaku pembunuhan remaja tersebut. Pada malam harinya saat Andy pulang, dia menanyakan pada Laurie apakah sempat berbincang dengan Jacob. Laurie mengatakan belum sempat sebab Jacob sedang bermain game bersama temannya yang bernama Derek. Terlihat Laurie juga begitu khawatir pada Jacob atas apa yang sudah terjadi pada Ben yang dibunuh di tempat tidak jauh dari sekolah. Andy dan Laurie pun memutuskan untuk mendatangi Jacob yang sedang bermain. Derek pun mengerti dan langsung pamit pulang. Laurie memulai perbincangan dengan Jacob soal perasaannya saat mengetahui kejadian Ben. Jacob pun menerangkan dirinya merasa biasa saja karena Ben tidak begitu dekat dengannya. Namun yang Jacob tahu bahwa gelagat Ben itu sedikit sombong dan selalu merasa keren. Selebihnya Jacob merasa semuanya baik-baik saja atas kejadian yang menimpa Ben. Keesokan harinya Laurie mengantar Jacob ke sekolah. Lalu saat Jacob bertemu Derek, nampak ada yang aneh dari Derek yang langsung memalingkan muka ketika melihat Jacob. Di sisi lain, di kantor Andy menemui atasannya.
Di sana, atasannya mengundang salah satu orang juga yang bernama Neil. Atasannya tersebut menerangkan bahwa dirinya tidak yakin jika Andy menangani kasus Ben, sebab anak dari Andy bersekolah yang sama dengan Ben, dan Andy berteman juga dengan orang tuanya. Andy yang ambisius ini jelas tidak menerima jika dirinya ditarik mundur. Dia pun menegaskan bahwa dia dapat mengurusnya. Terjadilah sedikit perdebatan antara Andy dan juga Neil hingga akhirnya diputuskan untuk Andy tetap meneruskan penyelidikannya. Kemudian Andy dan Duffy memulai dengan mendatangi sekolah Ben. Dia mencari informasi pada para siswa yang kemungkinan memiliki kedekatan dengan mendiang Ben. Hingga ada salah satu siswa bernama Sarah yang bertanya pada Andy apakah sudah membicarakan hal itu dengan Jacob. Mendengar pertanyaan itu seperti ada yang janggal menurut Andy. Namun Sarah tidak mengatakan apa-apa. Setelah Sarah keluar, rupanya Derek mengikutinya dan menanyakan apa yang sudah Sarah bicarakan pada polisi. Sarah pun tak meresponnya. Setelah itu, terlihat Duffy mendapatkan informasi tentang seseorang bernama Leonard. Orang tersebut tinggal di dekat TKP kematiannya Ben dan dia memiliki kasus terkait anak di bawah umur. Menurut catatan tersebut, Leonard diketahui merogoh kemaluan anak di bawah umur di sebuah perpustakaan umum. Namun, dia bebas begitu saja karena kesaksian anak itu diragukan. Meski begitu, Duffy merasa Leonard bisa saja tidak ada keterkaitannya dengan kematian Ben. Sebab dari otopsi jasad Ben tidak ada tanda penyerangan secara seksual. Dan jika Andy dan Duffy menginterogasi Leonard, jangan sampai melakukan kesalahan karena bisa membuat kehilangan peluang untuk mendapatkan informasi. Andy pun memikirkan hal tersebut. Selanjutnya, Andy mendatangi kediaman Ben yang mana di sana ada acara berkabung yang mengundang para orang tua siswa teman Ben. Di sana Andy menemui Jacob untuk mengajaknya pulang. Sebelum itu Andy dipanggil oleh ayah dari Ben dan berbincang bersamanya. Dia menanyai bagaimana perkembangan kasus anaknya itu yang mana dirinya nampak begitu kehilangan. Andy berjanji akan segera menyelesaikan kasusnya. Kemudian Jacob sudah dalam perjalanan pulang dengan Andy. Sepanjang perjalanan mereka berdua berbincang menikmati perjalanan pulangnya. Mereka berdua juga mampir untuk makan bersama sembari meneruskan keseruan perbincangannya antara anak dan ayah tersebut. Setelah pulang, Andy terus mempelajari kasus yang ditanganinya itu. Dia juga sedang mencari informasi terkait Leonard. Andy menghubungi Duffy bahwa dirinya memutuskan untuk menanyai Leonard sesegera mungkin. Tak lama setelah itu, dirinya mendapatkan notifikasi yang muncul di laptopnya tentang Ben. Saat dia buka, rupanya di sana memperlihatkan tagar kematian Ben yang mana di dalamnya banyak sekali ucapan kehilangan atas kematian Ben. Setelah terus diperiksa, rupanya ada beberapa komentar yang menanggapi komentar Jacob. Tertulis bahwa Derek yang mengomentari dengan tuduhan bahwa Jacoblah si pelaku pembunuh Ben, dan Derek mengetahui jika Jacob memiliki pisau yang digunakan dalam aksinya. Membaca hal tersebut jelas membuat Andy sangat terkejut dan langsung memasuki kamar Jacob. Terlihat dia mengendap-endap mencari pisau yang Derek maksud. Setelah mencari ke setiap sudut, Andy pun kembali dikejutkan saat dirinya menemukan sebuah pisau lipat yang dibalut kain disembunyikan oleh Jacob. Kemudian, scene dilanjutkan memperlihatkan Andy yang tidak bisa tidur karena masih sangat terkejut karena menemukan sebuah pisau di kamar Jacob. Akhirnya Andy pun bercerita kepada Laurie tentang semua itu. Selanjutnya mereka berdua langsung memanggil Jacob membahas tentang pisau yang ditemukan Andy di kamarnya. Nampak Jacob merasa tidak nyaman karena ayahnya tiba-tiba menggeledah kamarnya hingga menemukan pisau tersebut. Jacob menjelaskan bahwa pisau itu memang dia beli di toko militer dan pisau itu tidak pernah ia gunakan namun pernah dibawa ke sekolah hanya untuk menunjukkan pada teman-temannya. Andy dengan tegasnya menanyai anaknya karena Andy masih terfikirkan komentar Derek di media sosial yang menuduh Jacob pembunuh Ben. Jacob yang merasa ayahnya seperti tidak percaya padanya hingga membuatnya kesal karena dia tidak melakukan hal tersebut. Jacob lalu meminta maaf karena dia membeli pisau tersebut dan meminta kembali. Namun Andy tidak memberikannya.
Kemudian Jacob yang sudah pergi sekolah itu, Andy merasa sangat kesal pada tingkah laku Derek yang seenaknya menuduh Jacob di media sosial. Namun, ia tidak mau mempermasalahkannya dengan berlebih karena khawatir akan panjang. Andy juga memutuskan langsung membuang pisau milik Jacob itu. Di sisi lain, anggota kepolisian datang ke tempat kerja Leonard yang menjadi target interogasi soal kasus band ini. Di sana terlihat Leonard agak merasa cemas, namun mau tidak mau ia harus ikut dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di kantor polisi, detektif Duff nampak sedang menginterogasinya, menanyai soal band sebab diketahui Leonard pernah tersandung kasus menyukai pria di bawah umur. Dan terlihat di luar ruangan Andy memperhatikannya. Setelah interogasi itu selesai, Duff dan rekannya merasa bahwa Leonard bukanlah pelakunya. Namun Andy tetap meminta agar terus mencoba menggali informasi kembali. Hingga tak lama datang Joanna yang menggantikan menjadi pengacara Leonard, meminta agar hak kliennya diberikan untuk berbicara dengannya. Di sisi lain, nampak di sekolah, Jacob merasa ada yang janggal pada sikap teman-temannya yang sepertinya memperhatikan dirinya dan membicarakannya. Namun Jacob mencoba untuk bersikap tenang. Hingga di luar kelas, ia bertemu dengan Sarah. Tiba-tiba Sarah memberitahu bahwa Derek mengatakan hal buruk tentang Jacob, bahwa bukan hanya di internet. Sarah pun nanti akan memberitahu lebih jelasnya jika mereka berdua ada waktu untuk berbicara. Berpindah di TKP pembunuhan band yang mana terlihat masih banyak kepolisian yang mengerahkan petugas hingga relawan untuk mencari petunjuk. Tak lama datang Andy juga ke lokasi, namun Andy memilih untuk berada di mobil saja. Scene beralih maju pada saat Andy ditanyai oleh Neil mengenai pisau yang diduga dibuang oleh Andy. Nampak Andy juga mengatakan bahwa memang benar dia yang membuang pisau dan berlaku layaknya seorang ayah. Dia juga menjelaskan bahwa pisau itu bukanlah pisau yang digunakan untuk membunuh karena anaknya bukanlah pelaku pembunuhan. Kembali saat Andy di lokasi, dia didatangi oleh ayah dari Ben yang tiba-tiba dengan tidak sopannya mengatakan bahwa dirinya tidak suka dengan cara Andy bekerja dan sudah meminta pada atasan Andy untuk digantikan mengurus kasus anaknya itu. Andy lalu menelpon Lynn atasannya. Lynn pun menyuruh agar Andy bergegas mendatangi kantornya. Di sisi lain, saat Jacob hendak pulang ke rumahnya, dia terkejut karena sudah banyak mobil polisi berada tepat di depan rumahnya. Jacob pun langsung pergi dari sana. Kembali pada Andy yang sudah berada di kantor kejaksaan. Sesampainya di sana, dia merasa aneh karena kedatangannya itu disambut dan dikawal oleh keamanan. Kemudian saat bertemu Lynn, Andy pun mendengarkan pembicaraan dari Lynn. Di sana Lynn langsung menerangkan bahwa kepolisian kini sudah menemukan sidik jari di jasad Ben. Dan itu adalah sidik jari dari Jacob. Maka dari itu Andy harus ditarik dari kasus tersebut. Selain itu terpaksa kepolisian harus menangkap Jacob walaupun itu sangat berat bagi Andy. Mendengar sikap Lynn yang tidak mau mendengarkan penjelasan membuat Andy begitu marah. Namun seketika Andy mencoba meredakan emosinya karena berusaha membujuk Lynn agar tidak meringkus Jacob. Walau Andy yakin anaknya bukan pelaku, namun Andy akan mencoba membantu agar Jacob menyerahkan diri dahulu. Lynn ternyata tetap dengan keputusannya, bahkan rumah Andy pun akan digeledah. Andy lalu bergegas pergi menuju rumahnya mencoba datang terlebih dahulu sebelum Duffy membawa surat geledah. Di perjalanan dia langsung menyuruh Laurie untuk pulang ke rumah karena ada suatu masalah yang sedang terjadi. Sesampainya di rumahnya ternyata Duffy sudah datang juga dan memberikan surat penggeledahan. Mau tidak mau Andy tak bisa menolak dan membiarkan kepolisian menggeledah seisi rumahnya. Duffy juga menanyai keberadaan Jacob pada Andy, namun Andy memang tidak mengetahui keberadaan anaknya saat ini. Tak lama kemudian datanglah Laurie. Andy pun menjelaskan kejadian yang kini menimpa anaknya. Setelah penggeledahan usai, Duffy meminta pada Laurie jika ada kabar dari Jacob harap beritahunya. Di sini Andy kembali menekankan pada Duffy bahwa anaknya tidak bersalah dan jika Jacob ditangkap, dia merasa anaknya itu perlu didampingi olehnya. Namun Duffy mengatakan bahwa Jacob harus memiliki pengacara karena tidak bisa oleh ayahnya sendiri.
Di samping itu, salah satu anggota polisi menemukan Jacob yang sedang melamun sendirian berada di sebuah ayunan di halaman sekolah. Polisi itu pun langsung membawa Jacob dan memborgolnya di mobil. Saat hendak pergi menuju kantor polisi, Jacob tiba-tiba menerangkan bahwa dirinya tidak melakukan pembunuhan. Jacob justru hanya menemukannya berusaha menolong Ben, namun ternyata sudah tewas. Jacob ketakutan dan pergi dari sana. Yang disesalinya, Jacob tidak memberitahukan hal itu pada siapapun. Dia lalu meminta agar ditemui dengan ayahnya. Polisi pun langsung membawa Jacob ke kantor. Setelah di kantor kepolisian, Laurie dan Andy pun menemui anaknya. Nampak kedua orang tua itu sangat khawatir dan sedih akan keadaan Jacob. Terlihat juga Jacob yang merasa tertuduh itu sangat ketakutan jika harus berada di penjara. Jacob pun dengan sedihnya menerangkan bahwa dirinya tidak melakukannya. Dia hanya menemukan jasad Ben saja. Andy dan Laurie langsung menenangkan anaknya dan meyakinkan bahwa mereka berdua akan berusaha membuktikan dan mengeluarkan Jacob dengan menyewa pengacara untuk persidangannya. Jacob bingung karena dia ingin ayahnya saja yang membelanya. Andy pun menjelaskan bahwa itu tidak bisa karena harus sesuai aturan. Bersamaan dengan itu, nampak Sarah sedang enjoy bermain gitar nge-live di media sosial. Sedangkan di tempat lainnya, orang tua dari Ben menduga bahwa memang Jacob yang harus bertanggung jawab atas kematian anaknya. Pemberitaan tentang Jacob yang dibawa ke kantor polisi itu pun viral, menjadi buah bibir di kalangan sekolah hingga membuat Sarah terkejut membacanya. Kembali pada Andy dan Laurie, terlihat mereka baru saja sampai di rumah sangat lemas dan bersedih atas kejadian yang menimpa Jacob, yang harus mendapatkan permasalahan padahal Jacob tidak melakukannya. Bersamaan dengan itu, nampak Leonard sedang membuka galeri foto di ponselnya, yang mana sangat banyak tangkapan layar foto dari Ben. Leonard langsung menghapus foto-foto tersebut dari ponselnya, dan kemudian bersambung. Scene dilanjutkan dengan memperlihatkan Andy dan Laurie yang hendak pergi menemui Joanna, yaitu pengacara yang akan mendampingi Jacob. Mereka berencana bertemu di basement tempat sidang. Sesampainya di sana, mereka berdua pun menemui Joanna yang sudah menunggu. Joanna langsung memberitahukan kabar Jacob bahwa dirinya nampak ketakutan, namun tidak apa-apa. Selain itu, Joanna meminta saat mereka berdua melewati kerumunan wartawan, Andy dan Laurie tidak menunjukkan emosi sama sekali. Walaupun Joanna tahu betul pasti itu sulit, namun hal tersebut penting. Sebab apa yang terpampang pada mimik wajah mereka berdua akan mengakibatkan persepsi masyarakat, dengan menyimpulkan semuanya hanya dari raut wajah walaupun tak bicara. Andy dan Laurie pun mengerti, lalu mereka bertiga memasuki ruang sidang melewati kerumunan jurnalis sesuai arahan dari Joanna. Di ruang sidang, Andy nampak melihat sudah ada Neil dan Davy yang sedang berbincang. Bersama dengan itu juga, di sekolah Jacob, guru memberi pengumuman pada para siswa terkait masa penyelidikan kasus Jacob agar seluruh siswa tidak langsung menyimpulkan. Dan jika ada informasi yang dipunya, maka para siswa harap melaporkan pada guru atau kepolisian yang mengurus kasus itu untuk membantu penyelidikan. Kembali di tempat sidang, saat persidangan akan dimulai, nampak Andy tiba-tiba membayangkan kilas balik masa lalunya yang kelam. Namun dibuyarkan oleh persidangan yang baru saja dibuka dengan datangnya hakim. Dan tak lama Jacob memasuki ruang sidang. Di sana ada Neil selaku jaksa yang menuturkan tuntutan persemakmuran dengan jumlah besar untuk jaminan tertuntut tidak melarikan diri. Namun Joanna langsung menjelaskan seharusnya tuntutan itu, hingga hakim pun memutuskan bahwa jumlah uang hanya di bawah nominal tuntutan jaksa dan menegaskan tidak ada kemungkinan tersangka melarikan diri untuk nanti sidang selanjutnya. Setelah persidangan ditutup, Andy dan Laurie membayar beberapa uang dan didatangi oleh Joanna yang memberikan arahan kembali pada mereka berdua agar tidak mengurung diri saat sudah pulang ke rumah, melainkan harus melakukan aktivitas biasanya saja sehingga tidak membuat para wartawan media membuat berita yang tidak-tidak.
Mereka berdua pun pergi pulang membawa Jacob ke rumah. Sementara itu, di ruang jaksa, Lynn melihat kepergian Andy dan keluarganya itu. Lynn juga sedang berdiskusi dengan bawahannya. Dia merasa biasanya berdiskusi dengan Andy, namun bagaimana lagi? Kemudian terlihat keluarga Andy sudah sampai di rumah. Jacob yang capek itu langsung memilih untuk menuju kamarnya dan langsung beristirahat. Sementara Laurie tiba-tiba mendapatkan telepon dari orang yang tidak dikenal. Melihat hal itu, Andy pun akan mengganti nomornya agar tidak ada lagi panggilan jahil seperti itu. Di samping itu, Sarah terlihat sedang mengerjakan PR. Lalu terlihat di layar laptopnya selalu muncul notifikasi perbincangan Jacob dan dia langsung menutup teleponnya. Tak lama juga dia menerima panggilan dari Derek yang memberitahu Sarah bahwa dirinya akan berbicara dengan pengacara yang mengurus kasus Jacob. Namun Sarah tidak meresponnya dan langsung menutup panggilan dengan alasan sedang sibuk mengerjakan PR. Kembali di rumah keluarga Andy, nampak Laurie sedang menonton televisi yang menayangkan berita tentang Jacob. Laurie merasa tidak enak dengan narasi yang disematkan pada anaknya. Bahkan dia takut jika Jacob melihat berita tersebut. Andy pun mematikan televisi dan menenangkan Laurie. Setelah itu, Andy tiba-tiba menceritakan masa lalu keluarganya yang selama ini belum pernah diceritakan. Selanjutnya, Andy dan keluarga melakukan pertemuan dengan Joanna. Di sana Joanna memberikan pengertian pada Jacob bahwa dirinya akan melakukan pekerjaannya dan menganggap Jacob adalah orang dewasa. Sebab hukum di sana memang menilai Jacob dewasa. Joanna juga memulai membahas bahwa teorinya Ben merundung Jacob dan Jacob membalas dendam. Jacob pun menjawab bahwa Ben memang selalu merundung banyak orang. Namun mengenai serangan yang diduga dilakukan Jacob, tidak ada saksi sedangkan teman Jacob menduga Jacob memiliki pisau. Selain itu ada sidik jari, namun Joanna merasa bahwa bukti tersebut sangat terbatas. Kemudian tiba-tiba Laurie membahas tentang masa lalu dari Andy dan meminta Andy menceritakannya. Andy pun mau tidak mau bercerita bahwa ayahnya dipenjara karena membunuh seorang gadis mahasiswi. Laurie khawatir hal tersebut dikaitkan oleh penuntut yang disebut dengan geng pembunuh. Namun Joanna merasa hal tersebut tidak akan diungkit oleh Neil. Terlihat Andy merasa kesal pada Laurie yang membahas hal tersebut di hadapan Jacob. Setelah itu di tempat makan, nampak Jacob menjadi seakan membenarkan tentang gen pembunuh itu. Maka Andy langsung membantah hal tersebut dan memarahi Jacob. Di sana juga mereka sangat tidak nyaman, terlebih Jacob, sebab semua orang di sana terus memperhatikan Jacob. Namun Andy terus menenangkan agar tetap biasa saja. Pada malam harinya Andy memutuskan mendatangi Duff dan membahas kembali tentang Leonard yang harusnya masih menjadi tersangka. Duff pun menanggapi bahwa memang Leonard masih menjadi tersangka namun tidak difokuskan sebagai prioritas. Andy lalu meminta berkas tentang Leonard pada Duff. Namun hal tersebut tidak diberikan walaupun Andy sudah memohon. Berpindah pada Andy saat berada di ruang sidang ditanyai oleh Neil tentang Jacob di rumahnya. Andy menceritakan bahwa Jacob menutup diri karena usai dihina banci oleh Ben. Jacob pun disediakan tutor untuk belajar di rumahnya. Pasca sempat penahanan Jacob itu, Andy merasa banyak kehilangan yang dirasakan Jacob. Kemudian nampak juga saat Laurie kembali bekerja bertemu dengan para rekannya. Atasannya menemui Laurie secara personal dan langsung dengan hati-hati meminta agar Laurie tidak dulu kembali masuk kerja. Sebab masih dalam keadaan yang tidak begitu baik dari tanggapan masyarakat terhadap keluarga Laurie. Mendengar hal tersebut membuat Laurie menangis dan pergi meninggalkan tempat itu. Di samping itu, di rumahnya Jacob sedang asik bermain game dan didatangi oleh Andy yang memberikan peringatan bahwa Jacob harus berhati-hati dalam menggunakan internet karena itu akan ada jejak digitalnya. Jacob lalu bercerita bahwa dirinya mendengar ada halaman penggemar di internet dan ingin melihatnya, namun Andy tidak mengizinkan. Tak lama setelah itu rupanya Andy mendapatkan kiriman berkas Leonard dari Duff. Namun saat sedang berbincang dengan Laurie, mereka berdua melihat ada coretan di dinding rumahnya dengan kata-kata kasar, mengatakan bahwa pembunuh harus masuk neraka.
Andy pun langsung mencoba menghapus coretan itu, sedangkan Laurie bergegas masuk ke dalam rumah dengan bersedih. Keesokan harinya Laurie mencoba untuk mengalihkan pikiran dengan berjogging. Namun saat berjogging justru dia malah membayangkan kembali di masa lalu saat Jacob masih kecil. Dia juga berjogging mendatangi lokasi TKP kematian Ben. Lalu setelah itu Laurie dan Andy mendatangi seorang dokter yang bernama Vogel. Di sana Laurie bercerita tentang masa kecil Jacob yang dirasa begitu sulit menurut Laurie, karena Jacob selalu menangis seolah disiksa dan sulit untuk dihibur. Saat kecil juga Jacob bersikap kasar hingga pernah mendorong anak lain sampai terluka dan dijahit. Berbeda dengan Laurie, justru Andy merasa saat kecil Jacob memanglah normal layaknya anak-anak lain. Melihat Laurie yang seperti itu, dokter menduga seperti Laurie ragu bahwa Jacob bukan pelaku pembunuhan. Namun Laurie langsung membantahnya karena dia hanya bicara jujur saja, bukan berarti tidak percaya pada anaknya. Kemudian saat pulang rupanya di rumahnya sudah ada sahabatnya Laurie yaitu Toby. Namun setelah berbincang sebentar nampak Laurie langsung masuk ke dalam rumah dengan marah. Ternyata Toby datang hanya untuk mengatakan bahwa dirinya tidak akan bisa bertemu dengan Laurie sebab suaminya tidak mengizinkannya. Karena suami Toby itu ternyata teman dari ayah Ben. Berganti pada Leonard yang sedang bekerja itu malah asik memperhatikan seorang remaja pria dari kejauhan. Sepertinya Leonard tertarik pada remaja tersebut. Di sisi lain, Sarah memutuskan menelpon Duff untuk memberitahu sesuatu tentang kasus kematian Ben. Sementara itu di rumah Andy terlihat Laurie sepertinya sudah mulai kesal dengan kondisi karena nampak Laurie sedang melampiaskannya dengan mengecat tembok yang masih ada tulisan atau coretan kasar itu. Dan kemudian film pun bersambung. Scene diawali dengan memperlihatkan pertemuan kembali yang diadakan antara keluarga Jacob dan sang pengacara Joanna. Dimulai dengan Joanna menanyai Jacob tentang alasan Jacob membeli pisau serta mengapa Derek mengaitkan pisau Jacob dengan kejadian yang menimpa Ben. Jacob pun menjawab bahwa dirinya memang hanya ingin memiliki pisau itu sebab menurutnya keren. Dan mengenai Derek, Jacob tidak tahu apa alasannya. Mungkin saja Derek adalah pembunuh aslinya. Mendengar jawaban seperti itu, membuat kedua orang tuanya dan Joanna merasa kaget dan meminta agar Jacob tidak main-main dalam menjawab. Jacob pun menjelaskan bahwa dirinya memang tidak tahu alasannya, padahal Derek juga dirasa tidak menyukai Ben. Kemudian Joanna menanyakan keberadaan pisau itu dan Andy pun langsung menjawab bahwa pisau itu sudah dibuang sebelum Jacob ditetapkan sebagai tersangka. Lalu Joanna meminta Jacob mengingat-ingat kembali bagaimana Jacob bisa menemukan Ben dalam keadaan tewas itu. Jacob pun menceritakan bahwa dirinya menemukan Ben di tempat itu saat memang melewati taman tersebut. Jacob melihat Ben sudah dalam keadaan berbaring dan Jacob mencoba memanggilnya, namun tidak ada jawaban sehingga Jacob mendatanginya untuk memeriksa. Dan saat melihat Ben sudah dipenuhi darah, Jacob pun terkejut, takut sehingga dia tidak memanggil siapapun. Dan bergegas pergi dari sana karena dia yakin akan banyak juga yang menemukan Ben. Bahkan saat di sekolah juga, Jacob tidak berani memberitahu kejadian yang baru saja ia lihat menimpa Ben tersebut. Pertanyaan keheranan dari Joanna yang terus menanyai alasan Jacob tidak memberitahu siapapun ketika menemukan Ben itu membuat Jacob merasa Joanna tidak percaya bahwa Jacob memang bercerita jujur bahwa dia memang takut. Joanna pun menerangkan jika pertanyaan dirinya kepada Jacob itu tidak seberapa karena di persidangan kelak justru akan mendapatkan pertanyaan ataupun tindakan dari Neil untuk mengungkap kisah persaksian Jacob itu. Setelah pertemuan mereka usai, Andy meminta agar Laurie dan Jacob pergi terlebih dahulu karena Andy berbincang sejenak dengan Joanna. Rupanya Andy mengajak bicara Joanna tentang Andy yang benar-benar yakin Jacob tak bersalah. Dan kini Andy ingin mencoba menyelidiki Leonard karena tidak ada yang fokus padanya. Joanna hanya mengatakan agar Andy berhati-hati.
Berpindah di sekolah, rupanya Derek dipanggil oleh detektif Duffy dan di sana juga sudah ada kehadiran ibunya Derek. Bersamaan dengan itu, di rumah, Laurie menemukan sebuah berkas kiriman yang mencurigakan. Laurie pun menyembunyikan kertas tersebut. Setelah itu, Andy dan keluarga pun makan malam bersama. Di sini dimulailah sebuah ketegangan yang diawali oleh Jacob yang merasa bahwa membuat Laurie begitu marah pada Jacob. Yang intinya Laurie pun bingung harus seperti apa. Karena jelas keluarga mereka ini baru saja merasakan cobaan yang berat itu. Jacob pun langsung meminta maaf dan Andy seolah mengerti langsung mencairkan suasana. Usai makan malam tersebut, Andy dan Jacob langsung menonton sebuah film bersama dengan sangat asyik menikmatinya. Di tengah mereka berdua menonton, Laurie dengan mengendap-endap membawa berkas yang sebelumnya disembunyikan. Dia langsung membukanya di kamar, dan ternyata berkas tersebut adalah arsip tentang ayah dari Andy, yaitu Billy James Barber yang memiliki kasus pembunuhan mahasiswi. Berpindah pada saat kembali, Andy memang sedang berbincang diinterogasi oleh Neil. Di sana terungkap memang ayah dari Andy itu dipenjara karena membunuh mahasiswi, bahkan memperkosanya terlebih dahulu. Andy juga menerangkan bahwa Laurie memang tidak mengetahui hal tersebut sebelum Jacob menjadi tersangka. Dan untungnya Laurie masih dapat mengendalikannya, karena dirasa urusan Jacob menjadi hal yang lebih penting. Lalu, scene menunjukkan kilas balik ketika Andy kecil dan ibunya mengunjungi ayahnya saat di penjara. Terlihat Andy kecil itu nampak ketakutan pada ayahnya sendiri, tidak mau melihat wajahnya langsung. Sehingga ayahnya meminta Andy untuk menatapnya lalu menggenggam lengan Andy. Ternyata kilas balik tersebut hanyalah sebuah mimpi. Andy lalu terbangun dan langsung menenangkan diri dengan minum. Kemudian terlihat rupanya Laurie pun belum tidur dan tiba-tiba dia menanyakan apakah Andy pernah terpikir kemungkinan Jacob memang melakukan pembunuhan. Dengan nada seperti ragu. Namun Jacob langsung menimpali bahwa dirinya sangat yakin anaknya tidak akan mungkin melakukannya. Dan bahkan tidak pernah terbesit sedikit pun dalam pikiran Andy bahwa Jacob adalah pelakunya. Keesokan harinya Andy mendatangi rumah seorang remaja yang bernama Matt. Jadi menurut berkas kasus, Leonard pernah merogoh kemaluan dari Matt sehingga Andy mendatangi rumah Matt untuk dimintai keterangan. Setelah menunggu sejenak, akhirnya Matt pun menemuinya. Namun ternyata Matt tidak ingin berbicara membahas Leonard dengan Andy. Mendengar penolakan itu, Andy langsung mencoba untuk mengintimidasi Matt agar mau diajak bicara oleh Andy. Tapi Matt merasa tidak nyaman hingga langsung mengusir Andy. Di sisi lain terlihat Jacob dan Laurie sedang berada di praktek Dr. Vogel. Jacob sedang diterapi oleh si dokter, sedangkan Laurie hanya mengantar dan menunggunya. Laurie nampak banyak melamun hingga harus terbuyarkan oleh suara notifikasi tentang sebuah acara yang diselenggarakan di tempat kerjanya. Setelah dirasa selesai, dokter mengatakan bahwa Jacob baik-baik saja. Mereka berdua pun pergi pulang. Kembali pada Andy yang mendatangi toko tempat Leonard berada. Saat di dalam, dia diam-diam mengawasi Leonard dan saat dirinya pergi, Andy pun langsung menguntitnya hingga tempat tujuan Leonard pergi. Setelah dirasa cukup, Andy pun pergi pulang dan ketika masuk ke kamar Jacob, ternyata di sana ada Sarah yang sedang bermain game bersama Jacob. Andy yang merasa tidak enak mengganggu pun langsung membiarkan mereka dan langsung mencari Laurie dengan menelponnya. Nampak ternyata Laurie sedang berada di parkiran tempat acara di pekerjaannya diadakan. Dia hanya menyaksikan dari kejauhan, tidak masuk ke dalamnya. Laurie kemudian pergi ke tempat makan menikmati makanannya sendiri. Hingga di sana dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Janine. Laurie yang sudah berkenalan dengan Janine itu menjadi duduk satu meja dan tak terasa dengan pikiran Laurie yang kalut itu hingga tanpa disadari dirinya mau sedikit banyaknya bercerita pada Janine. Namun setelah beberapa saat saling berbincang, rupanya Janine itu adalah seorang jurnalis. Laurie jelas langsung kesal dan pergi meninggalkannya begitu saja.
Sesampainya di rumah, dia tidak ingin memperlihatkan kekesalannya dan mencoba merasa baik-baik saja di hadapan suaminya. Andy pun bercerita pada Laurie jika dirinya merasa ada perkembangan mengenai kasus Leonard karena Matt yang terkait dengan Leonard itu dirasa sedang merahasiakan sesuatu. Lalu, Andy juga bercerita bahwa Jacob dikunjungi Sarah, yang mana Jacob diberitahu oleh Sarah jika Derek di sekolah dipanggil polisi. Menanyainya bahkan bersama ibunya Sarah juga seperti berpikir bahwa Derek adalah tersangka. Dengan hal itu, Andy merasa harus ikut turun tangan juga mencari jawaban dari kasus yang melibatkan anaknya itu. Bersama dengan itu di kamar, Jacob rupanya terlihat menjadi dekat dengan Sarah. Jacob memberanikan diri membuka media sosial dan mengabari Sarah bahwa dirinya ingin melihat dan mendengar lagu Sarah di sosmed. Kemudian keesokan harinya Andy dan Laurie kembali mendatangi Dr. Vogel untuk melakukan terapi bagi Jacob mengenai gen. Saat Jacob diproses, dokter mengungkapkan terkait tes DNA yang mana sampel dari Andy juga dibutuhkan. Kemungkinan dengan sampel melihat gen itu dapat digunakan untuk mengurangi masa hukuman Jacob jika dinyatakan bersalah. Setelah diambil sampel dari Andy, rupanya masih membutuhkan sampel tes DNA dari ayah Andy, yaitu Billy Barber. Dr. Vogel menuturkan bahwa dirinya sempat mengunjungi Billy di penjara untuk melakukan tes. Namun Billy menolaknya karena Billy meminta agar Andy yang datang menemuinya untuk memintanya. Andy merasa kesal mendengarnya, namun Laurie langsung membujuk Andy agar mau demi Jacob. Scene pun diakhiri dengan memperlihatkan ayah dari Andy, yaitu Billy Barber, sedang berada di dalam jeruji besi. Dan kemudian film pun bersambung. Scene diawali dengan memperlihatkan di sekolah Jacob sedang merayakan acara kenaikan kelas dan kelulusan para siswanya. Nampak di sana juga ada Sarah yang menjadi paduan suara mengisi rangkaian acara tersebut. Sementara itu Jacob terlihat diam saja di rumah tidak mengikuti acara itu. Dia hanya melanjutkan pembelajaran kursus atau belajar privatnya. Kembali di acara kenaikan kelas, rupanya di sana hadir juga ibu dari band yaitu Joan. Nampak Joan diberikan kesempatan menyampaikan pesan-pesan pada seluruh siswa yang ada di sana. Ungkapan Joan yang disampaikan di hadapan para teman band itu begitu dalam yang membuat semua mendengarkan juga sedih mendengarkan ibu dari band itu. Berpindah pada Andy yang melakukan apapun demi anaknya. Andy yang tidak mau menemui ayahnya itu kini memutuskan mendatangi ayahnya di penjara. Situasi pertemuan antara anak dan ayah itu nampaknya begitu bersitegang, sebab puluhan tahun Andy dan Billy itu tidak pernah bertemu. Di sana Billy memulai percakapannya dengan nampak ada rasa kecewa, sebab Andy sama sekali tidak pernah mengunjunginya. Padahal walau sadar Billy adalah penjahat, namun tetap ia adalah ayah Andy. Lalu Andy tidak banyak merespon dan langsung pada intinya bahwa dirinya datang untuk kepentingan dari kebutuhan tes DNA Jacob. Billy yang sudah tahu sebelumnya dari Dr. Vogel itu hanya tertawa karena mengetahui cucunya yang kini menjadi tersangka pembunuhan. Billy langsung mengatakan bahwa dirinya akan membantu Andy untuk memberikan sampel DNA. Namun Andy harus membantu agar membebaskannya dari penjara dengan kesebagaiannya Andy di kejaksaan. Namun Andy jelas menolaknya jika permintaan Billy seperti itu. Dan Andy hanya meminta bantuan ayahnya itu untuk cucunya. Billy yang tidak suka dengan cara Andy meminta bantuan, akhirnya Billy menolak dan berlalu pergi masuk kembali ke dalam sel. Setelah itu, Andy yang kesal karena usahanya dirasa sia-sia, dia pun menceritakan semuanya kepada Joanna, bahwa dirinya ditolak oleh ayahnya. Andy juga merasa bahwa Billy hanya ingin memanfaatkan kondisi Andy. Namun Joanna dengan tenangnya meyakinkan dan berharap bahwa ayah Andy akan berubah pikiran dan mau membantu cucunya. Lalu, tiba-tiba Joanna menunjukkan sebuah majalah yang ternyata memberitakan Laurie yang diwawancara. Bahkan berita itu berjudul Penderitaan Seorang Ibu. Membaca hal tersebut, Andy pun langsung bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Andy langsung memarahi Laurie yang ceroboh karena bisa bercerita begitu emosionalnya pada wartawan.
bahwa dirinya memang salah dan tidak sadar akan hal tersebut. Tak lama kemudian, ketegangan mereka pun dibuyarkan dengan kedatangan Sarah yang memang sengaja mendatangi Jacob. Mereka berdua pun senang melihat Jacob yang dekat dengan Sarah. Keesokan harinya, Laurie datang ke minimarket untuk berbelanja kebutuhan. Saat sedang mengelilingi untuk mengambil beberapa barang, Laurie harus bersedih karena melihat kue ulang tahun yang mana dia tidak bisa merayakan ulang tahun Jacob normal seperti biasanya. Meski begitu, Laurie tetap membawa beberapa kue. Beberapa saat ternyata di sana ada ibu Ben, yaitu Joan, yang tiba-tiba datang menghampiri Laurie. Bahkan langsung meludahi wajah Laurie tanpa bicara apapun ketika melihat Laurie belanja kue ulang tahun. Laurie pun kaget, sedih, bercampur marah dan langsung memutuskan pergi dari sana tanpa membawa barang belanja yang sebelumnya ingin dibeli. Berganti pada Andy yang mendatangi Duff yang sedang berada di tempat latihan. Andy menyampaikan bahwa Duff harus kembali mencoba menanyai Derek karena bisa saja justru Derek adalah tersangka. Duff pun mengatakan memang dirinya mendapatkan sebuah petunjuk yang perlu diselidiki. Namun hal itu tidak cukup kuat menurut Neil. Andy pun penasaran siapa sumber petunjuk itu, namun Duff bergegas pergi. Sementara itu terlihat Sarah dan Jacob masih berkirim pesan satu sama lain. Lalu Sarah kaget ketika melihat di akun Jacob posting gambar yang aneh dengan editan. Keesokan harinya terlihat Laurie sudah berada di tempat Dr. Vogel. Seperti biasa, sembari menunggu, dia selalu memandangi lukisan. Tak lama setelah datang Dr. Vogel, justru ternyata mereka tidak memiliki janji bertemu. Laurie malah bingung dan bersedih karena sebenarnya Laurie sangat butuh tempat untuk mendengar segala ceritanya. Akhirnya Dr. Vogel pun meminta Laurie untuk masuk ke ruangannya untuk bercerita. Sementara itu terlihat Andy sudah berada di sekitaran rumah Derek. Dia rupanya menguntit Derek hingga ke sekolahnya. Bahkan mengikuti kemana ibu Derek pergi. Andy kemudian membuat ban mobil ibu Derek bocor agar menunda waktu menjemput Derek. Andy pun langsung mendatangi Derek di rumahnya. Lalu saat Andy bertemu dengan Derek, awalnya hanya berbasa-basi saja. Namun merasa dirinya tidak memiliki waktu lama, akhirnya Andy langsung menanyai alasan Derek yang dengan mudah mengatakan di media sosial bahwa Jacob adalah pelaku pembunuhan. Andy juga sedikit mengancam dengan mengatakan bahwa detektif Duff mengetahui sesuatu tentang Derek. Mendengar hal tersebut, Derek terpancing dan mengatakan bahwa Sarahlah yang mengatakan pada detektif, namun bukan Derek pelakunya. Derek juga menerangkan pada Andy bahwa Andy tidak begitu mengenal anaknya, karena menurut Derek, Jacob memiliki sisi kelam, karena menyukai situs yang berbau kekerasan. Obrolan mereka pun terhenti karena Derek sudah dijemput oleh ibunya. Di samping itu, Laurie sedang berbincang dengan dokter. Laurie tiba-tiba menceritakan masa lalu tentang Jacob ketika kecil bertikai dengan temannya. Yang membuat Laurie terkejut, dulu Jacob sangat berani ingin melemparkan bola bowling pada temannya itu. Namun segera Laurie cegah. Bayangan kejadian itu dirasa terus muncul dalam pikiran Laurie saat ini. Namun Dr. Vogel menenangkannya dan meminta agar Laurie sepertinya harus berbicara dengan seseorang. Bukan dengannya karena dia bukanlah bidangnya. Kembali pada Andy yang sengaja mendatangi Sarah yang sedang bekerja. Dia meminta untuk berbicara dengan Sarah dan Sarah pun meluangkan waktunya. Mereka berdua pun berbincang, di mana Andy mengawali percakapan dengan mengulik apa yang diketahui oleh Sarah tentang kasus yang berkaitan dengan Jacob itu. Sarah pun bercerita bahwa jika Jacob mengetahui, pasti Jacob akan membenci Sarah. Lalu Sarah menceritakan bahwa sebenarnya Sarah itu sempat berhubungan sangat dekat dengan Ben. Hingga di satu waktu, Ben meminta dikirimi foto Sarah sedang bugil. Sarah pun melakukannya. Dengan foto aib Sarah ada di genggaman Ben itu rupanya dimanfaatkan oleh Ben untuk meminta Sarah melakukan hal yang lebih ekstrim, yaitu mengulum pistol milik Ben. Karena jika tidak mau, foto Sarah akan disebar oleh Ben. Sarah yang bersedih itu berceritalah kepada Derek. Lalu Derek yang memang menyukai Sarah itu langsung dengan mudahnya mendapatkan ponsel Ben dan memberikan pada Sarah. Tapi Sarah menolaknya, membuat Derek sakit hati sampai pada 2 hari kemudian Sarah mendapat kabar bahwa Ben tewas. Cerita Sarah tersebut langsung diberitahukan oleh Andy pada Joanna di hadapan Jacob dan juga Laurie.
Joanna menyimpulkan jika ponsel yang menjadi barang bukti itu bisa melepaskan status tersangka Jacob. Namun di sana terlihat Jacob sepertinya tidak merasa senang mendengar cerita Sarah yang nyatanya seperti itu. Benar saja pada malam harinya, Jacob yang mendapatkan pesan dari Sarah dengan baik-baik itu langsung dijawab oleh Jacob dengan perkataan kasar, yaitu kata-kata pelacur. Keesokan harinya, Andy rupanya mencoba mengunjungi situs yang dimaksudkan oleh Derek. Namun dia tidak membicarakannya dengan Jacob. Dia pun malah mencoba mengisi waktunya dengan Jacob untuk memancing bersama. Tak lama Joanna memberi kabar pada Andy bahwa ternyata ayah Andy berubah pikiran dan mau memberikan sampel DNA-nya untuk Dr. Vogel. Dan ternyata Laurie lah yang mendatangi Billy di penjara dan membujuknya hingga mau memberikan sampel DNA itu. Lalu pada malam harinya terlihat Matt beberapa kali menelpon Andy. Sepertinya ingin bercerita tentang Leonard namun masih diliputi keraguan. Kemudian scene dilanjutkan dengan memperlihatkan Andy dan Joanna mendatangi tempat ruang bukti. Di sana mereka bertemu dengan Neil yang ternyata Neil dengan tengilnya membahas soal ayah Andy dan mengolok-ngoloknya membuat Andy terpancing emosi hingga benar-benar ingin menghajar Neil. Namun segera Joanna dan Duff langsung menenangkannya. Selanjutnya, Joanna dan Andy diarahkan ke tempat ruang bukti oleh Duff dan diperlihatkanlah ponsel milik Ben yang sebelumnya memang disimpan oleh Derek. Andy pun langsung memeriksa ponsel tersebut dengan seksama, mencari bukti-bukti yang dibutuhkan. Di samping itu nampak Jacob dan Laurie baru selesai melakukan terapi pertemuan dengan Dr. Vogel. Tetapi terlihat wajah Jacob murung. Jacob beralasan pada Laurie bahwa dirinya bosan dengan pertanyaan-pertanyaan yang selalu sama dilontarkan oleh dokter. Laurie pun merespon bahwa pertanyaan demi pertanyaan itu memang untuk upaya terapi membantu. Kemudian di perjalanan pulang, Laurie mencoba membahas Sarah yang sekarang jarang terlihat lagi mengunjungi Jacob. Mendengar hal tersebut, Jacob tidak merespon sedikit pun. Kembali pada Andy yang masih fokus mencari bahan bukti di ponsel Ben. Namun rupanya apa yang dicari oleh Andy itu tidak ditemukan Andy, membuat dirinya terlihat kecewa. Saat hendak pergi, Duff menghampirinya mencoba membahas tingkah Neil yang keterlaluan terhadap Andy. Dan Duff mencoba meyakinkan Andy jika dirinya akan membantu Andy jika memerlukan bantuan. Tak lama setelah itu datang Joanna mengatakan bahwa kemungkinan Jacob kembali menggunakan internet berdasarkan kabar dari saudaranya. Mendengar hal itu pun Andy langsung bergegas pulang. Sesampainya di rumah pun Andy langsung mendatangi Jacob dan langsung memarahinya habis-habisan karena tingkah Jacob yang keterlaluan memposting foto walaupun niatnya hanya sebuah lelucon. Andy begitu marah besar terhadap Jacob, namun di sana ada Laurie yang mencoba menenangkan Andy, walaupun Laurie juga kecewa pada Jacob. Nampak Jacob hanya bisa menundukkan kepala dan meminta maaf. Jacob lalu menghapus akunnya tersebut dan termenung sedih. Melihat hal tersebut, Andy pun merasa dirinya keterlaluan pada Jacob dan meminta maaf atas perlakuannya. Kemudian nampak tersiar berita yang menyiarkan kasus Jacob yang kini dikaitkan dengan Billy, kakeknya yang seorang narapidana. Redaksi berita tersebut nampak begitu kejam karena seperti menggiring Jacob memang benar pelakunya, bahkan membawa riwayat kriminal Billy. Namun Andy mencoba untuk tidak terbawa emosi dan tetap bersikap tenang. Setelah itu saat dia keluar, dirinya melihat ada sebuah mobil yang mencurigakan beberapa kali terparkir di area rumahnya, tetapi dia belum melakukan tindakan apapun. Beberapa saat akan terlelap, Andy kembali ditelepon oleh Matt. Namun kali ini, Matt memberanikan diri untuk berbicara langsung dan mengajak Andy bertemu saat itu juga. Mereka berdua pun bertemu dan Matt langsung menceritakan semuanya tentang Leonard pada Andy. Hingga keesokan harinya Matt dan ibunya dibawa ke ruang kejaksaan untuk bertemu Lynn, membahas semua yang diceritakan pada Lynn dan Neil sekalipun. Matt memberitahu semua perlakuan Leonard terhadapnya, dari mulai mendekati Matt hingga memberi uang pada Matt hanya untuk menggenggam kemaluan Matt. Hal tersebut pun terjadi hingga beberapa kali karena memang Matt juga memanfaatkan uangnya. Namun setelah Matt tidak mau lagi seperti itu, ternyata Leonard memang mengincar Ben.
Itulah yang menjadi keterkaitannya dengan kasus Jacob yang bisa saja kemungkinan Leonardlah pembunuh Ben, bukan Jacob. Matt juga menambahkan bahwa Leonard memiliki pisau yang bisa saja digunakan oleh Leonard untuk membunuh Ben. Mendengar kisah dari Matt sebenarnya membuat Neil ataupun Lynn kurang masuk dalam keterkaitan kasus Jacob. Namun Lynn memutuskan akan menggeledah kediaman Leonard untuk mencari pisau atau barang bukti di sana. Kabar yang lumayan baik itu pun langsung diberitahukan pada Laurie dan juga Jacob yang berada di rumah sedang mempersiapkan pakaian untuk sidang nanti. Andy mencoba berharap semoga sidang untuk Jacob dibatalkan, seandainya barang bukti dapat ditemukan di kediaman Leonard. Tak lama kemudian Andy mendapat telepon dari ayahnya di penjara. Tiba-tiba sepertinya Billy mengkhawatirkan tentang cucunya terkait pemberitaan yang melibatkan dirinya. Namun di sini Andy tidak merasakan hal tersebut karena Andy masih tidak menganggap Billy sebagai ayahnya. Berpindah di kediaman Leonard, nampak para polisi yang dipimpin oleh detektif Duff sudah memasuki area apartemen dan langsung menggeledah masuk ke apartemen Leonard. Kemudian keesokan harinya terlihat Laurie sedang berlari pagi dan nampak tiba-tiba ada mobil yang sama yang biasa di sekitaran rumahnya itu muncul dan mengikuti Laurie. Menyadari hal tersebut, Laurie pun tanpa banyak bicara langsung berlari panik menuju rumahnya. Di dalam rumah, dia langsung memberitahukan kejadian itu pada Andy. Mendengar kabar tersebut, Andy langsung menenangkannya dan memberitahu juga pada Duff yang kebetulan ada di rumahnya. Duff mengatakan agar mengabarinya jika memang mobil tersebut kembali muncul dan masih mengawasi mereka. Selain itu, Duff juga memberitahu hasil geledah kediaman Leonard yang ternyata pisaunya tidak ditemukan. Kendati demikian, penyelidikan terhadap Leonard tidak dihentikan. Setelah itu masih di hari yang sama, Andy nekat memutuskan mengikuti mobil Leonard bahkan menabrakannya hingga Leonard berhenti. Namun saat Andy turun mendatangi, Leonard pun bergegas kabur ketakutan. Selanjutnya Andy, Laurie, dan Joanna mendatangi tempatnya Dr. Vogel. Di sana mereka menantikan hasil dari pemeriksaan DNA Jacob. Dr. Vogel pun menerangkan jika hasil tersebut baik Billy, Andy, dan Jacob memiliki kecenderungan mampu berlaku kejam saat remaja, dalam artian empati terbatas bahkan antisosial. Mendengar hal tersebut, Andy merasa santai saja karena hal tersebut sebenarnya normal saja karena tidak dominan seperti itu. Berbeda dengan Laurie yang sangat terkejut mendapat kabar seperti itu dan menduga bahwa jawaban dari Dr. Vogel menyangka Jacob adalah pelaku. Namun Vogel menerangkan dirinya sama sekali tidak mengarah pada hal tersebut. Selanjutnya Andy dan Laurie mengajak Jacob untuk merayakan ulang tahun Jacob dengan makan malam bersama. Di sana Jacob memaksa ingin tahu hasil pemeriksaan tentang otak dan DNA-nya. Namun orang tuanya hanya menjawab bahwa hasilnya baik-baik saja dan Jacob normal-normal saja. Kemudian saat mereka bertiga sampai di depan rumahnya, nampak mobil yang mengawasinya itu kembali muncul. Tanpa basa-basi, Andy pun langsung mendatangi mobil itu. Dan terlihat pria botak ada di dalam mobil dengan santainya menjawab bahwa dirinya tidak mengawasi keluarga Andy dan langsung pergi. Setelah itu, Andy pun langsung melaporkan mobil itu pada kepolisian. Duff pun memerintahkan anak buahnya akan berpatroli di sekitaran area rumah dari keluarga Andy. Singkatnya, hari persidangan kasus Jacob pun telah tiba. Kini Jacob dan keluarganya sudah bersiap dan langsung menuju pengadilan yang mana di sana sudah banyak sekali media mengerumuni. Jacob hanya bisa tertunduk mempersiapkan mentalnya untuk memasuki ruang sidang. Dan kemudian film pun bersambung. Scene dilanjutkan dengan memperlihatkan kilas balik yang mana Neil dan Andy sedang berbincang santai di sebuah kafe. Nampak dari perbincangan tersebut Andy dengan baiknya memberikan ilmu dan pengalamannya dalam menangani sebuah kasus pada Neil. Di sana juga, Neil sangat fokus mendengarkan setiap ilmu yang disampaikan oleh Andy. Scene pun berpindah di hari persidangan Jacob.
Terlihat di luar persidangan, nampak sudah banyak para wartawan yang menantikan setiap hasil dari persidangan tersebut. Sedangkan di dalam ruang sidang, nampak persidangan baru saja dimulai. Joanna mengawali permintaan pada hakim agar Andy ikut menemani Joanna dalam menjadi pengacara untuk Jacob. Joanna juga meminta pada hakim agar tidak membahas ayah dari Andy karena kemungkinan akan digunakan oleh Neil. Hal itu pun diizinkan oleh hakim. Neil lalu memulai dengan membahas sosok Jacob yang diyakini mirip dengan ayahnya yang pintar dalam menangani kasus. Dia mengaitkan bahwa Jacob memiliki kemampuan hebat dalam menutupi pembunuhan yang dilakukan di hadapan para juri. Selain itu, Neil mengatakan bahwa Jacob melakukan tindakan keji terhadap Ben itu karena diduga Jacob memiliki rasa balas dendam sebab Ben selalu merundungnya. Selanjutnya giliran dari Joanna. Di hadapan para juri, Joanna mengatakan bahwa Jacob itu tidak bersalah. Jacob hanya merasa panik saat menemukan Ben tewas dengan penuh darah. Sehingga dia meninggalkan Ben begitu saja dan memilih diam tidak mengatakan kejadiannya pada siapapun. Sebab takut diduga tersangka. Hal tersebut menurut Joanna harusnya mewajarkan jika Jacob memiliki ketakutan tersebut, karena Jacob dinilai masih anak usia 14 tahun. Maka jangan sampai dengan kasus seorang anak tewas malah menghancurkan hidup anak lain yang tak bersalah. Persidangan hari pertama pun selesai. Saat Andy keluar dari gedung persidangan, dia melihat di seberang seorang pria yang mana pria tersebut adalah orang yang selalu mengawasi keluarganya di sekitar rumahnya. Maka Andy langsung menghubungi Duff untuk memeriksa orang tersebut. Duff pun bergegas mendatangi mobil pria itu dan menanyai identitasnya. Awalnya pria tersebut menolak, namun setelah Duff sedikit mengancam, pria itu pun memberikan kartu identitasnya. Di malam harinya, terlihat di depan rumah keluarga Andy, nampaknya para wartawan masih berada di sana untuk meliput berita. Di samping itu, Jacob sedang asik berkirim pesan dengan Sarah. Sementara itu, Andy baru saja mendapat kabar dari Duff bahwa identitas pria yang mengawasi keluarganya itu bernama James O'Leary, seorang pendeta yang dulunya adalah tukang pukul yang memiliki catatan kejahatan. Mendengar info tersebut, jelas Laurie panik, namun Andy menenangkannya dengan mengatakan jika orang itu macam-macam, Duff akan segera menangkapnya. Sebab Duff dan kepolisian pasti mengawasinya. Keesokan harinya di persidangan, nampak beberapa saksi termasuk seorang polisi yang pertama datang ke TKP saat itu pun mulai menerangkan kesaksiannya di hadapan para peserta sidang. Di sana, Neil mencoba mengaitkan kasus tersebut dengan pada saat kasus Jacob itu ditangani oleh Andy untuk mencoba menggiring narasi agar seolah Andy seperti menutupi anaknya. Namun, Patterson tidak membenarkan hal itu, yang intinya Andy memang menangani kasus itu dengan baik. Kemudian giliran dari Joanna yang menanyai Patterson tentang awal terkesan sebelum Jacob, yaitu Leonard. Patterson membenarkan hal tersebut karena memang awalnya tersangka mengarah pada Leonard sebelum ditemukannya sidik jari Jacob. Patterson juga belum yakin jika Leonard harus dibiarkan begitu saja. Selanjutnya sidang itu pun selesai. Di rumah terlihat Joanna membriefing Jacob untuk sidang selanjutnya. Tak lama Andy mendapatkan telepon dari ayahnya di penjara. Billy sengaja menelpon Andy hanya ingin mengetahui perkembangan kasus cucunya. Namun Andy merespon dengan mengatakan bahwa Billy tak perlu tahu apa-apa tentang hal itu. Billy langsung menyela jika dirinya hanya mengkhawatirkan Jacob masuk penjara. Karena jelas sel penjara bukanlah tempat yang layak untuk cucunya. Selain itu juga, Billy membahas sosok Leonard yang disinyalir seorang pelaku juga, namun lagi-lagi Andy mengabaikannya dan langsung menutup telepon. Kemudian berlanjut di hari persidangan berikutnya, seorang saksi ahli otopsi menerangkan luka dari korban dan menjelaskan kemungkinan senjata yang digunakan pelaku. Bahkan penyerangannya juga kemungkinan korban ditikam dari belakang. Mendengar hal tersebut, Laurie nampak kaget dan tiba-tiba terbayang saat Jacob kecil yang ingin mencelakai temannya. Lalu Neil menunjukkan sebuah pisau yang kemungkinan mirip dengan alat yang diterangkan saksi dan diketahui Jacob memilikinya. Joanna juga menggunakan kesempatan itu untuk berargumentasi hingga terarah bahwa terkait bukti pisau itu satu berbanding banyak. Dan pernyataan itu pun membuat beberapa juri sedikit teryakinkan.
Kemudian saksi berikutnya yang dipanggil adalah detektif Duff. Neil memulai memberikan pertanyaan terkait penggeledah yang dilakukan oleh Duff dan menyita barang. Neil meminta agar Duff menerangkan tentang file yang mungkin dihapus tentang situs atau video memperlihatkan kekerasan dan kekejian. Duff pun menjawab bahwa dirinya menemukan beberapa. Setelah itu, Neil memancing dengan pertanyaan apakah Andy pernah melakukan kekerasan dengan mengungkit kejadian bahwa Andy sempat mendorong Neil. Duff pun langsung menjawab bahwa itu memang terjadi namun disebabkan oleh Neil yang sengaja memprovokasi. Bahkan dengan pertanyaan itu pun membuat hakim meminta agar Neil tidak menyangkut paut Jacob dengan Andy ataupun Billy lagi. Sementara itu, Joanna memberi kabar yang kurang baik pada Andy bahwa Matt tidak ditemukan di rumahnya, sehingga kemungkinan sulit untuk dibawa menjadi saksi. Meski begitu, Joanna mencoba menenangkan Andy jika Matt akan segera dicari. Selanjutnya, saksi berikutnya pun datang yaitu Derek. Derek memulai dengan menceritakan bahwa sosok Ben adalah orang yang selalu membuli Jacob dengan sebutan banci dan selalu mempermalukan Jacob. Derek pun bercerita mengenai pisau yang selalu diperlihatkan Jacob dan dibawa ke sekolah. Selain itu yang mengejutkannya, Derek menerangkan tentang situs kekerasan yang selalu ditonton oleh Jacob. Bahkan Jacob membuat sebuah tulisan kisah tentang pembunuhan Ben. Mendengar pernyataan Derek itu membuat pihak Jacob terkejut, terlebih Laurie sudah nampak begitu tak menyangka. Joanna pun mengajukan untuk berdiskusi dengan Jacob, namun ternyata Jacob tidak berbicara sedikit pun. Kemudian Derek membacakan kisah yang dibuat Jacob tersebut. Dengan sangat detail, kisah dibacakan di hadapan semuanya membuat semua yang mendengarkan terdiam dan termenung, apalagi Laurie yang benar-benar terlihat begitu terpukul mendengarnya. Dengan cerita kesaksian Derek pun membuat pihak Jacob kini menjadi tersudut. Saat menuju pulang, terlihat Laurie tidak berkata satu patah kata pun karena memang sangat terpukul. Andy lalu menanyakan dengan serius pada Jacob apakah Jacob memang benar membunuh Ben. Jacob langsung menjawab bahwa dirinya hanya berhayal dan itu hanya kisah karena Jacob tidak membunuhnya. Sesampainya di rumah, Andy dan Joanna pun menyusun strategi untuk sidang selanjutnya karena kini mereka dalam keadaan terdesak. Andy mencoba berencana agar segera mengundang Sarah menjadi saksi. Di sana, Jacob berpendapat agar tidak harus melibatkan Sarah, namun pendapatnya ditolak mentah-mentah karena Andy sudah kesal pada Jacob atas kejadian sebelumnya. Sementara itu terlihat Sarah di rumahnya sedang melihat kisah yang dibuat oleh Jacob, yang kini sudah tersebar di mana-mana dan terlihat beragam komentar netizen, menunjukkan kemarahannya terhadap tulisan Jacob itu. Sarah yang fokus itu hingga tidak mau mengangkat telepon dari Jacob. Kembali di rumah Andy, terlihat Laurie menanyai tentang situs itu pada Andy, yang pasti Andy tutupi darinya. Padahal Andy sudah tahu. Andy pun menjelaskan dirinya hanya tidak ingin membuat Laurie kesal. Mendengar hal tersebut, Laurie langsung mengatakan bahwa dengan mendengar kesaksian Derek, kini dirinya sudah tidak percaya pada Jacob. Dan kini Laurie malah meyakini bahwa Jacob, anak kesayangannya, membunuh. Melihat tingkah laku Laurie seperti itu membuat Andy sangat kecewa karena Andy masih mempercayai anaknya tidak bersalah. Kemudian scene berpindah di kediaman Leonard. Nampak Leonard dengan penuh keringat dan ketakutan membaca surat tuntutan terhadap Jacob atas kematian Ben. Leonard ternyata menuliskan surat yang tertuju pada kedua orang tua Ben bahwa dia mengakui sebenarnya dirinya lah yang membunuh Ben. Kemudian, scene dilanjutkan dengan memperlihatkan saat pagi hari, Andy yang sedang tertidur harus terbangun saat Joanna menelponnya. Rupanya, Joanna memberikan kabar pengakuan dari Leonard yang menjadi pelaku pembunuhan Ben melalui surat yang ia tulis ditujukan pada keluarga Ben. Dan setelah pengakuan itu, Leonard gantung diri. Andy pun langsung membangunkan Laurie dan memberitahu kabar tersebut, yang intinya semua sudah berakhir maka akan segera ada pembatalan kasus bagi Jacob. Selanjutnya, di ruang sidang pun hakim resmi memutuskan bahwa kini Jacob dibebaskan dari tuntutan dan tuduhan kasus pembunuhan Ben. Hal itu juga menandakan kasus tersebut sudah selesai.
Jacob beserta keluarga pun tampak sangat bahagia. Di luar gedung sidang, Lin selaku kejaksaan memohon permintaan maaf di hadapan awak media pada keluarga Ben dan keluarga Jacob serta berharap keluarga tersebut kini mendapatkan kedamaian. Begitu juga dengan Joanna yang nampak senang dan mewakili keluarga Jacob berharap agar para media menghormati privasi mereka. Setelah itu, saat di basement, keluarga Jacob pun berterima kasih pada kinerja Joanna yang tak pantang menyerah mendampingi Jacob. Tak lama, datang ayah Ben dengan sangat marah ingin menghajar Jacob karena tidak menerima jika Jacob bebas. Namun di belakangnya, rupanya ada James yang tiba-tiba datang juga langsung menahan Rafkin. James bertanya pada keluarga Jacob apakah dirinya harus menahan Rafkin hingga polisi datang. Laurie pun meminta agar Rafkin dilepaskan saja. Andy yang heran pun langsung bertanya siapakah sebenarnya James. Lalu James menjawab bahwa James itu adalah kawan lama Billy, ayah Andy. Dan James memang dimintai bantuan oleh Billy untuk mengawasi Andy dan keluarga. James juga mengucapkan tanda selamat pada Andy karena Jacob sudah diputuskan tidak bersalah. Namun di sana Andy tak banyak merespon, hanya Laurie saja yang mengucapkan terima kasih pada James. Di samping itu, kini kasus persidangan yang baru saja selesai itu viral diceritakan seluruh media televisi. Billy yang berada di penjara pun menyaksikannya dengan sangat senang sebab cucunya dinyatakan bebas dan lepas dari tuntutan. Kemudian beberapa hari pasca selesainya kasus Jacob itu, Laurie terlihat sangat sedih karena sebelumnya Laurie sudah benar-benar tidak percaya lagi pada Jacob. Dan kini merasa begitu teganya hingga meyakini anaknya sendiri sebagai pelaku pembunuhan. Namun di sini Andy langsung menenangkan Laurie bahwa hal tersebut memanglah wajar karena pikiran semuanya stres. Keesokan harinya, Andy mendatangi kantor kejaksaan bertemu dengan Lin. Di sana Lin menawarkan kembali posisi Andy untuk menjadi asisten kejaksaan lagi, bahkan Lin mengatakan jika perlu memindahkan Neil akan dia lakukan. Namun Andy menolaknya dan hal itu bukan karena ada Neil, melainkan Andy merasa tidak ingin lagi bekerja di kejaksaan setelah mengalami kesulitannya menjadi pihak tertuntut. Selain itu, Lin memberitahu tentang kepolisian yang akhirnya sudah merampungkan penyelidikan Leonard. Hal itu terjadi begitu lamban sebab sebelumnya banyak hal yang tidak masuk akal, namun kini semuanya sudah selesai. Selanjutnya Andy pun pergi dan saat dia membuka bagasi, melihat kunci roda, tiba-tiba teringat James yang selalu mengawasinya saat itu. Lanjut, Andy ternyata mendatangi penjara bertemu dengan ayahnya. Rupanya Andy memikirkan sesuatu tentang James, teman lama Billy itu. Andy merasa Billy menyuruh James untuk melakukan sesuatu pada Leonard. Awalnya Billy tidak mengakui sama sekali, namun setelah terus didesak Andy, akhirnya Billy mengakui bahwa semuanya dia lakukan untuk membuat cucunya tidak menghabiskan hidup di penjara. Billy juga mengatakan pada Andy jika Jacob ingin mengunjungi kakeknya, maka beritahu pada Jacob tentang keberadaannya di penjara. Namun Andy pun bergegas pergi dari sana. Andy yang kini sudah tahu bahwa semuanya itu adalah ulah Billy, Andy selalu banyak melamun dan memikirkannya. Laurie juga merasa heran dengan Andy yang seperti itu, namun Andy mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja dan mungkin hanya perlu berlibur saja. Mereka pun pergi berlibur ke Meksiko. Sesampainya di hotel, Jacob diajak berbincang oleh seorang gadis yang bernama Hope. Ternyata mengetahui bahwa itu adalah Jacob, mereka berdua pun berbincang santai. Laurie dan Andy pun senang melihat Jacob berbincang. Singkatnya, keluarga Andy pun mulai menikmati liburannya. Nampak Laurie dan Andy selalu bersama penuh tertawa. Begitu juga Jacob yang semakin dekat dengan Hope hingga selalu menghabiskan waktu bersama. Satu waktu, Jacob meminta izin pada kedua orang tuanya bahwa dirinya akan menghadiri sebuah pesta bersama Hope di luar hotel. Laurie dan Andy pun mengizinkannya.
Pada malam harinya, Laurie dan Andy menikmati makan malam berdua layaknya pasangan muda yang sedang berbulan madu. Namun saat mereka berdua kembali ke kamar hotel, ternyata Jacob sudah ada di sana dengan tidak begitu bergembira. Laurie pun menanyai tentang pestanya yang langsung dijawab oleh Jacob bahwa dirinya pergi terlebih dahulu sedangkan Hope masih berada di sana menikmati pesta tahun baru itu. Keesokan harinya, tiba-tiba ada sekumpulan polisi mendatangi Jacob dan ingin menanyai Jacob soal Hope yang hilang. Andy dan Laurie pun terkaget, namun dia langsung mendampingi Jacob untuk ditanyai oleh kepolisian. Interogasi tersebut berlangsung 3 jam dan yang membuat Andy kesal itu kini mereka harus tetap berada di hotel dan tidak pergi ke mana-mana. Bahkan kini Hope dikabarkan masih belum ditemukan lebih dari 24 jam. Nampak saat hendak tidur Andy malah pergi keluar dan menjadi memikirkan kembali tentang yang sudah dilakukan ayahnya yang membunuh Leonard dan menyuruh mengaku hanya untuk Jacob dapat terbebas. Pikiran itu terus berputar di kepala Andy hingga dia memberitahukan semuanya pada Laurie dan membuat Laurie kecewa karena Andy baru memberitahu hal yang penting itu. Setelah itu tak lama kemudian Hope ditemukan, ternyata Hope dibawa oleh pria hidung belang untuk bersenang-senang. Mendengar kabar Hope yang tidak ada kaitannya dengan Jacob pun membuat Andy merasa lega. Namun setelah kejadian itu, keluarga Andy memutuskan menyudahi liburannya dan kembali pulang. Pasca dari mengetahuinya kabar Leonard itu dipaksa mengaku, kini membuat Laurie terlihat sangat berbeda. Laurie kembali memunculkan pikiran-pikiran negatif dan membayangkan kesaksian Derek yang menceritakan pembunuhan Ben yang ditulis oleh Jacob. Perubahan Laurie ini begitu dirasakan oleh Andy bahkan Jacob karena Laurie begitu pendiam dan tidak banyak bicara, bahkan seperti cuek. Kemudian di satu malam terlihat Laurie berada di depan rumah keluarga Ben. Dia melihat dari kejauhan di dalam rumah ada ibu Ben yang sedang menangis terisak sembari menggenggam pecahan kaca hingga membuatnya berdarah. Laurie yang menyaksikan hal itu langsung pergi dari sana dan pulang. Keesokan harinya Laurie akan mengantar Jacob untuk memangkas rambutnya. Di perjalanan Jacob nampak bercerita pada Laurie model rambut seperti apa yang diinginkan. Namun Laurie hanya menjawab singkat dengan cueknya. Dan tiba-tiba Laurie menanyakan hal yang tak terduga pada Jacob. Dia menanyakan apakah Jacob membunuh Ben karena Leonard dibunuh hanya demi membebaskan Jacob. Mendengar pertanyaan itu Jacob langsung menjawab bahwa dia tidak melakukannya. Bahkan Andy yang menelponnya tidak dia angkat, padahal Andy sudah menemukan album foto Jacob kecil dibuang oleh Laurie. Selanjutnya terlihat Laurie terus-menerus menanyai Jacob dengan mengencangkan laju mobil begitu sangat cepat. Jacob melihat sudah benar-benar ketakutan pada Laurie karena apa yang coba dijelaskan olehnya Laurie tidak percaya. Bahkan Jacob memohon agar menghentikan mobilnya, namun Laurie nampak seperti orang yang kesurupan. Laurie terus semakin mempercepat mobilnya tanpa mendengar apapun dan ngerinya ia langsung sengaja menabrakkan mobilnya tersebut. Dengan kejadian itu mereka dilarikan ke rumah sakit. Dan scene memperlihatkan kembali saat Andy diinterogasi oleh Neil. Di sana Neil menanyai tentang kecelakaan tunggal yang dialami oleh Laurie dan Jacob itu begitu janggal. Bahkan diketahui Joanna mantan pengacara Jacob sebelumnya menerima beberapa panggilan tak terjawab dari Laurie di pagi hari sebelum kecelakaan. Tanya itu bahkan Dr. Vigel pun mendapat panggilan tak terjawab juga dari Laurie. Neil menduga bahwa pikiran Laurie di hari kecelakaan itu tidak beres, dalam artian terganggu. Neil pun dengan tegas bahwa Laurie berusaha membunuh Jacob, anaknya sendiri. Neil meminta agar Andy mengatakan yang sebenarnya karena Jacob butuh keadilan. Namun di sini Andy menjelaskan bahwa itu hanya kecelakaan saja karena saat itu sedang hujan begitu lebat. Setelah itu Andy mendatangi rumah sakit, masuk ke ruangan Jacob yang terlihat sangat parah dan belum sadarkan diri. Selanjutnya Andy mendatangi ruangan Laurie yang nampak sudah sadar. Andy lalu memberitahu hasil dengan kejaksaan bahwa semua yang terjadi dinilai kecelakaan dan tidak ada tuntutan. Laurie pun terlihat lega.
Namun, dia kini memikirkan saat nanti Jacob sadar dan terbangun. Dirinya takut Jacob menilai Laurie berusaha membunuhnya. Andy pun menenangkan jika Jacob tidak akan seperti itu dan semuanya hanyalah kecelakaan saja. Dan ya, akhirnya film pun tamat.